Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Oke teman-teman, kembali lagi. Masih unboxing lagi, review lagi, dan bongkar-bongkar lagi. Dan saya hari ini kedatangan sebuah reel spinning yang mungkin sangat ditunggu-tunggu ya. Karena ada beberapa saya baca komen teman-teman subscriber Mancing Cowboy untuk mereview atau membongkar review dari sebuah reel spinning ini. Dan memang sebenarnya agak sudah lewat ya, sebenarnya ada beberapa di teman-teman YouTuber lainnya udah pernah mereview juga, cuman nggak ada salahnya jika saya mencoba untuk review juga. Siapa tahu saya bisa melengkapi informasi yang memang belum ada ya, jadi saya coba untuk mereview, membongkar, dan mencoba untuk melengkapi informasi tentang reel spinning ini ya. Apa reelnya? Ini dia yang ditunggu-tunggu dari brand atau merek Oncak, teman-teman. Yang terbaru yaitu Oncak Z1 Carbon. Ya, Oncak Z1 atau Z1 Carbon. Ya, kenapa karbon? Ya, disebutnya karbon karena memang klaim dari Oncak adalah bahan bodi dan bahan rotornya adalah karbon, dan bukan main-main. Karbonnya di sini dibilangnya adalah solid karbon. Ya. Oke, solid karbon itu klaimnya bahannya itu dia lebih ringan daripada reel berbahan grafit dan lebih kuat daripada reel yang berbahan karbon biasa. Ya, kan ada beberapa ya reel spinning yang berbahan karbon, tapi yang ini Oncak Z1 itu karbonnya solid. Ya, klaimnya adalah lebih kuat daripada karbon yang biasa. Oke, sebelum ke penampakannya, saya coba sedikit baca-baca ya spesifikasi yang ada di dalam boxnya. Oke, yang pertama dia pasti karbon ya, bahannya solid karbon, bodi dan rotor. Kemudian gear rasionya termasuk HG atau high speed 6.2:1, seperti saya mengingatkan dengan reel Oncak yang pernah saya review, yaitu Oncak Defender, itu juga mempunyai rasio yang tinggi 6.2:1, kemudian 14+1 ball bearing. Nanti kita cek saja apakah memang benar-benar 14+1. Kemudian karbon drag washer ya, karbon drag washer bagus. Kemudian solid brush and speed gears ya. Kemudian untuk ukuran ada 1000, 2000, 3000 ya. Dan max dragnya ini bermacam-macam juga, ada yang 16 untuk 1000, 2000 itu 18 kilo, 3000 20 kilo. Yang saya dapat ini adalah ukuran yang 2000 ya, 18 kilo dibilangnya. Oke. Jadi ada tiga ukuran ya, 1000, 2000, 3000 dari Z1 Carbon. Oke, langsung kita buka saja penampakan seperti apa. Ini reelnya, dan ada pouch dan kosong ya. Dah, tinggal bonusnya pouch aja. Oke. Langsung kita ke reelnya saja. Oke, ini dia reelnya. Ini ukuran yang 2000 yang saya dapat, teman-teman. Ya, nih ukuran 2000. Sudah screw in power handle tentunya. Kita putar saja. Oke. Perpaduan warna hitam dan ungu. Ungunya di bagian spool ya. Di bagian spool ada list ungu. Satu warna saja, teman-teman ya. Satu warna saja Z1 Carbon ini. Satu warna. Kemudian 3 ukuran, 1000, 2000, 3000 ya. Dan bodinya berbahan karbon, adusan karbon, dibilangnya solid karbon, dan rotornya juga solid karbon. Oke, ini dia. Putarannya smooth, halus. Maksudnya dia berhentinya nggak terlalu mendadak banget, nggak ngerem gitu, dan nggak ngoblak. Ketika diputar steady ya, tuh steady, tidak gini-gini ya, tidak goblak, tidak oblak, steady teman-teman, steady dan smooth. Oke, Oncak Z1 Carbon ya. Ukuran sudah saya jelasin tadi, ada 3 ukuran, warna cuma satu warna aja. Kemudian harga ini kisaran dari sekitar 330 sampai yang termahal itu 360 untuk ukuran yang 3000-nya ya. Jadi kisaran 300 ribuan ya, kurang lebihnya 350.000. Mengingatkan saya kepada reel lain yang harganya sama,
dan mempunyai spesifikasi yang hampir sama. Itu ada beberapa yang udah pernah saya review, yaitu ada Golden Fish yang harganya hampir sama ya, yang kepala 300-an. Ada Golden Fish Turbo, kemudian ada Kenzi The Coral, kemudian ada Daido Trisula SW, dan satu lagi ada yang bahannya karbon juga, Kenzi Kenko. Ya, Kenzi Kenko juga sama. Dia juga menyematkan mengklaim sistem SW dan berbahan karbon. Cuman ini karbonnya yang dioncak ini dia solid, makanya di sini tidak terlihat seperti ada bercak-bercak ya. Biasanya karbon itu kan kayak di Daido Daimos Pro Series ya, itu kan ada karbon ya, ataupun di Kenzi Kenko juga ada karbon, tapi ini nggak ada bercak-bercak ya. Kalau ini dia mulus, mungkin karena solid karbon, mungkin ya, nggak tahu, atau memang di di finishing lagi menjadi black dove gitu ya, hitam dove. Jadi nggak ada kelihatan bercak-bercaknya. Oke, langsung kita timbang ya. Ketimbang, ukuran udah, harga udah, warna udah. Harusnya klaimnya berbahan karbon ini dia lebih ringan bilangnya. Oke, kita timbang dulu. Ini ukuran 2000. Nih, 225 gram. Ya dibilang ringan, nggak terlalu ringan teman-teman. Ini ukuran 2000. Normalnya ukuran 2000 mungkin kisaran hampir 250, 240, 245. Nah, ini 225. Agak lebih ringan dikit. Ringan banget nggak, tapi memang lebih ringan dikit dibanding yang berbahan grafit. Ya. Oke, ini dia. Langsung ya, kita bongkar saja bagaimana spesifikasi atau komponen-komponen dalamnya. Dibilangnya ini udah semi SW ya, dibilangnya ya. Nanti kita cek saja. Oke, lanjut. Oncak Z1 Carbon siap kita bongkar. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detail dari Oncak Z1 Carbon. Dia berwarna hitam doff, bodi rotor hitam doff, spool sedikit warna sentuhan list warna ungu. Ya, ini bahannya karbon, dibilangnya solid karbon, tapi sepertinya memang dilapisin lagi. Jadi tidak kelihatan seperti bercak-bercak ya kalau di Daimos Pro ataupun di Kenzi itu juga ada bercak-bercak, tapi ini benar-benar mulus ya, solid karbon dibilangnya ya. Oke, solid karbon diklaim lebih ringan daripada grafit dan lebih kuat daripada karbon biasa. Oke, ini dia handle-nya. Kenapa handle-nya seperti ini modelnya ya. Oke, lanjut. Kita buka saja. Ini sudah screen power handle dan sudah one way anti reverse tentunya. Ini dia. Klaimnya semi SW dibilangnya ya, SW. Oke, di bagian handle ada karet. Ini seperti di layaknya Kenzi Coral, Kenzi Kenko, kemudian Golden Fish Turbo versus Carbotech. Itu kayak gini ya, seal karetnya. Oke, kita cek untuk handle-nya bagus, aluminium, tidak ada yang nempel-nempel. Oke, bagus ya handle-nya. Oke, lanjut. Ini dia suara clicker ya teman-teman, dengerin dulu. Nyaring ya, lumayan nyaring teman-teman ya. Oke, lumayan nyaring ya. Oke, lanjut, kita buka saja. Ini sekilas memang seperti Oncak Defender juga seperti ini sepertinya ya. Ya, namanya sama-sama Oncak. Oke, kita buka saja spoolnya. Spoolnya berbahan aluminium pastinya ya. Ini dia, tuh kan dia modelnya seperti ini. Untuk clickernya, sistem clickernya ada ball bearing nggak ya? Nggak tahu, nanti kita cek saja untuk clickernya. Oke, ini dia. Ini spoolnya aluminium pastinya ya, dan ini sudah V-shape ya, ininya bentuk spoolnya udah menerapkan V-shape. Oke, kita taruh dulu untuk spoolnya. Ini dia, kita lihat tutup knop drag washernya sudah ada karet seperti ini ya, seperti di kompetitor lainnya ya, yang harga-harga 300 karetnya juga seperti ini. Oke, tapi ini ada platnya kita cek. Oke, ini dia. Jadi sayang aja di sini ada karet tapi platnya masih mengandung besi
seperti itu. Atau malah mending dikasih yang berbahan plastik, lebih aman. Ya ini hati-hati aja ya, suka kuning-kuning karat-karat di sini nih, korosi ya di bagian platnya. Tapi ini udah ada karet seperti di Decoral, Carbotech ya, itu juga seperti itu. Oke, kita taruh. Ini dia, dibilangnya Carbon Tech ya, drag washernya. Kita cek saja. Oke, kita cek saja ada berapa. Oke, Carbon Tech beneran. Ada 3 key washer dan 2 drag washer berbahan Carbon Tech. Carbon Tech-nya oke, lumayan bagus. Sekarang kita cek saja untuk key washer-nya. Oke, key washer-nya bagus, kelihatan dari warnanya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya, dia agak apa namanya kusam ya. Kalau kusam gini berarti bagus, untuk bahan nggak terlalu banyak mengandung besi. Oke, lanjut ada ball bearing satu tuh, kelihatan ya ball bearing di dalam sini spoolnya. Oke, saya taruh. Lanjut ke clicker. Ini saya mau narik dulu clickernya. Di clicker nggak ada apa namanya, di clicker nggak ada ball bearing karena ball bearingnya sudah ada di dalam spool ya. Oke, kita tarik saja untuk clickernya. Oke, ini ada main shaft. Saya cek dulu main shaftnya bagus ya, tidak nempel. Bagus teman-teman ya. Lanjut ke land roller ya, baru satu saya temukan ball bearing di bagian spool. Tadi ditulisnya berapa ya, 14 plus 1 beberapa tadi, banyak banget 14. Apa kita cek saja nanti. Kita cek bagian land roller, harusnya sih ada ya ball bearing. Ada dua buah ball bearing land roller, 2 buah ball bearing tertutup. Ini 1 dan 2-nya ada di sini ya. 2 buah land roller, 2 buah ball bearing di land roller dengan sistem tertutup. Oke, lanjut. Ini dia bagian bell arm, lumayan rapet. Oke, bell arm lumayan rapet. Saya buka dulu bell armnya. Siapa tahu ada ball bearing, ada nggak ya, kita lihat aja. Tapi yang pasti kita buka ball bearing untuk mengecek bahan dari bell spring guide-nya seperti apa. Oke, tidak ada ball bearing di bagian bell arm, tapi bell spring guide-nya sudah berbahan besi. Bagus teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuka rotor. Oke, rotor coba kita cek dulu. Dia bahannya solid karbon. Oke, kenceng banget teman-teman. Tuh, nggak ada melengkungnya. Saya tekan kenceng ya, kenceng banget. Dan dia menerapkan rotor bentuknya ya. Rotornya ada rongga-rongga dan rotornya di sini ada seal lagi ya. Saya buka dulu untuk seal di rotornya. Oke, ini dia seal rotornya tuh ya, seperti di Golden Fish Turbo ataupun di Carbotech seperti ini. Kenzi Kenko. Oke, langsung kita buka mur rotornya. Oke, ini dia. Langsung saya buka saja. Ini dia. Ini rotornya berongga untuk memangkas berat beban pastinya kalau dibikin berongga-rongga gini. Ya, saya taruh di sini aja rotor. Dan ini dia, ada cover ya, ada cover di bagian one way pastinya. Oke, saya buka dulu ini covernya. Oke, ini dia covernya, cover one way tentunya. Saya tarik saja. Nah, ini dia, kelihatan ball bearing di pinion ya. Tapi sebelum masuk ke one way dan pinion, saya mau mencoba untuk membuka bodinya dulu. Bodinya berbahan solid karbon. Saya buka dulu baut-bautnya. Oke, saya buka cover bodinya dulu.
Oke, kalau dilihat di sini dia ada patahannya di sini. Jadi kemungkinan ketika kita buka, nah, jadi si foot rail dia nyatu sama side plate. Gitu. Biasanya kan side plate yang sebelah kiri keangkat. Nah ini enggak, dia nyatu. Nih, ini ringan banget nih. Ini ringan nih. Ya, saya pegang aja ringan nih teman-teman. Jadi dia nyatu nih. Jadi body, foot rail dan side plate-nya dia nyatu. Ya. Oke, saya taruh dan ini dia ada ball bearing tertutup di bagian drive gear. Oke, saya taruh, lalu ini ada, sebentar. Saya undurin dulu. Nah, biar bisa ketarik si drive gearnya. Oke, ini dia drive gear. Ukurannya standar ya. Ini ada kode RTX, nggak tahu apa nih mungkin ya. Ada kodenya. Ukuran standar. Ketebalan lumayan ya. Berbahan zinc alloy. Ya, standar saja untuk drive gear. Lalu saya buka oscillation slider untuk menarik main shaft. Dan di slider dia ada guide-nya ya, ada pengamannya. Ini main shaft tadi ya, main shaftnya bagus. Ini dia oscillation slider dan guide-nya. Tuh, pengamannya. Ini ada guide, oscillation slider dan guide pengamannya, biar lebih stabil. Oke, lanjut kita buka oscillation gear. Ada ball bearingnya enggak ya? Ini dia, kosong, nggak ada ya oscillation gear, biasa saja, tidak ada ball bearing. Dan satu buah ball bearing lagi di bagian drive gear sebelah kanan, ini juga tertutup. Oke, lanjut. Ini udah kosong bagian body. Lanjut ke bagian one way dan pinion. Kita tarik saja. Ini dia one way, pinion. Ada satu buah ball bearing tertutup. Dan ini bushing. Dan ini pinion berbahan kuningan. Dan kosong habis. Di bagian dalam ada one way clutch beserta roller bearing ya. Habis, nggak ada bearing lagi. Oke, kita taruh di sini mungkin ya, di atas ya. Oke, selesai sudah teman-teman. Sudah saya bongkar semuanya. Oncak Z1 Carbon. Kita hitung dulu untuk jumlah ball bearingnya. Di bagian spool ada 1, line roller ada 2, 3, kemudian drive gear kanan kiri 4, 5, bagian pinion 1, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 teman-teman. Yang sisanya di mana? 14 plus 1. Ini ada nggak ini ya? Bisa dibuka nggak sini? Coba saya buka dulu ya di bagian knob handle. 6 plus 1 plus 1-nya yang biasa ya, roller bearing ya. Roller bearing yang ada di itu. Ini ada nggak ya? Ini nggak ada, kosong. Nggak ada ya. Di handle nggak ada. Di handle nggak ada ini, tapi ini bisa diganti ya handle-nya. Tapi nggak ada ball bearing. Ini ball bearing bukan ya, di handle nggak ada ball bearing ya, jadi cuma 6 plus 1. Mohon maaf untuk Onca kelebihan ya, ngasih keterangan di bagian boxnya untuk mengenai ball bearingnya ternyata tidak sesuai, bukan 14 plus 1. Oke, lanjut. Tapi di sini bagusnya ball bearingnya dia sudah tertutup semua, bagusnya itu. Oke, bagian land roller ada 2 buah ball bearing, bagus. Bagian spool ada ball bearing juga bagus ya. Tapi di bagian pinion gear cuma ada 1, bagian atas, bawahnya nggak ada ball bearing. Oke, ball bearing sudah. Kemudian mengenai seal ini ya, seal karetnya, pengaman dari SW nya lumayan, ada di bagian depan knob drag washer.
bagian rotor juga ada satu, kemudian bagian handle ada juga seal karet, kemudian di bagian sini ada enggak ya, di bagian sini ada satu lagi ya, jadi ada 4 titik ya, 1 2 3 4, ada 4 titik seal karet ya, bagus ya, seperti di reel lainnya ya, yang harganya sama seperti Golden Fish Turbo, Kenshi The Coral, Kenshi Kenko versus Carbon-Tech juga dia ada di situ. Oke, bagus ya. Terus masalah baut-baut coba saya cek dulu ya, rendah kandungan besi nggak? Oke, bagus, bautnya juga rendah kandungan besi, cuman ini ya sayang, ini bagian platnya ini tuh masih nempel, tapi key washer sih aman ya. Oke, apalagi kemudian bagusnya lagi bel spring guide berbahan besi, Carbon-Tech ya, drag washer Carbon-Tech bagus. Kemudian apalagi apa ya itu tadi, bodi dan rotor berbahan karbon emang terbukti cukup ringan ya, agak cukup ringan ya, dan dia juga lebih kuat secara tadi rotor saya pencet dia nggak melengkung, dan ini juga bodi foot rail juga lumayan keras nih ya, gitu teman-teman ya. Ya bisa dibilang ini real SW, semi SW seperti layaknya kompetitor lainnya ya, gitu teman-teman. Cuman dia menang lebih unggul bodi dan rotornya berbahan solid karbon. Itu kalau yang kompetitor lainnya kan kebanyakan bahannya grafit ya, grafit dan karbon biasa gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Ya ini untuk pemakaian sih freshwater banget ya, freshwater udah pasti bisa. Di saltwater juga layak dicoba, nggak apa-apa, semi SW tapi tetap ekstra perawatan teman-teman ya. Tinggal disesuaikan dengan ukurannya ya, target dan spot bisa disesuaikan dengan ukurannya. Dan ini untuk teman-teman yang suka casting cocok ambil yang ukuran 1000 atau 2000 karena ini sudah high gear 6.2 banding 1 untuk gear ratio-nya, cocok buat casting gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan referensi yang lagi cari-cari reel semi SW, reel berbahan karbon untuk bodi dan rotornya, solid karbon lagi, harga juga cukup lumayan terjangkau 300.000. Ini bisa jadi salah satu alternatif ya. Oncak Z1 Carbon.